Untuk resep yang pertama saya punya ikan pindang salem dan pete. Dan ini ikan pindangnya sudah saya bersihkan, sudah saya potong lebih kecil. Kemudian saya punya 10 buah tahu kuning yang sudah matang, kacang panjang dan santan instan 1 buah. Untuk bumbunya saya menggunakan 3 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 8 siung bawang merah, 8 buah cabai rawit opsional, 10 buah cabai merah, 3 buah kemiri. Kemudian ini saya haluskan kira-kira seperti ini. Setelah dihaluskan, saya juga menggunakan 2 buah cabai merah yang saya potong serong, daun salam, daun jeruk, serai, dan lengkoas yang digeprek. Siapkan wajan. Setelah minyaknya panas, beri taburan tepung terigu, kemudian dimasukkan ikan pindangnya. Dimasak sampai matang. Setelah ikan pindangnya matang, kemudian diangkat. Dengan wajan yang sama, saya kurangi minyaknya, ditumis bumbu yang dihaluskan, dimasak sampai bumbunya matang. Dimasukkan bumbu aromatiknya. Masukkan ketumbar bubuk setengah sendok teh dan lada bubuk setengah sendok teh. Gula merah secukupnya, kemudian dicampur lagi, dimasak sampai bumbunya benar-benar matang. Setelah bumbunya matang, dimasukkan kacang panjang dan tahu. Kemudian saya campur agar bumbunya merata. Saya tambahkan 500 ml air atau sesuaikan dengan selera. Dicampur lagi. Masukkan kaldu bubuk, garam, dan gula. Kemudian saya campur lagi. Oh ya, untuk penggunaan gulanya sesuaikan dengan selera. Setelah airnya mendidih, kemudian masukkan ikan yang digoreng tadi. Dan petenya juga dimasukkan. Saya tambahkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Kemudian saya campur lagi. Jangan lupa tes rasa, sesuaikan dengan selera kita. Dan yang terakhir saya taburi cabai merahnya. Kemudian saya campur dan ini sudah matang. Saya matikan api kompornya, kemudian diangkat. Ini dia ikan pindang campur kuah santan kita sudah matang. Untuk resep yang kedua, saya punya 500 gram ayam yang sudah saya cuci bersih. Kemudian ini untuk bumbunya sudah ada di video. Kemudian saya haluskan kira-kira seperti ini. Setelah dihaluskan, saya juga menggunakan santan instan, kecap manis, 1 buah cabai merah, dan 3 siung bawang merah. Kemudian setelah wajannya panas, masukkan ayamnya, digoreng dulu. Bisa juga ayamnya direbus ya, sesuaikan saja dengan selera kita. Saya tutup agar cepat matang. Dan
ini bagian bawahnya sudah mulai kecoklatan, saya balik. Setelah dirasa cukup, kemudian saya angkat. Dengan wajan yang sama, saya kurangi minyaknya, ditumis bawang merahnya. Dimasak sampai berubah warna dan harum. Masukkan bumbu yang dihaluskan. Dimasak sampai bumbunya matang. Kemudian dimasukkan ayamnya. Diberi kecap kira-kira 4 sendok makan. Kemudian saya tambahkan air secukupnya. Dan saya campur. Masukkan santannya. Di sini saya menggunakan setengah bungkus santan instan. Kemudian saya campur semua sampai merata. Masukkan garam, gula, dan kaldu. Kemudian dicampur lagi dan dimasak sampai ayamnya benar-benar matang dan ini sampai berubah warna. Saya percepat. Ini sudah matang. Terakhir beri taburan cabai merahnya. Jangan lupa tes rasa ya, sesuaikan dengan selera kita. Kemudian ini sudah matang, saya matikan api kompornya dan saya angkat. Ini dia ayam kecap kita sudah matang. Untuk resep yang ketiga, saya punya 100 gram teri. Kemudian saya beri air panas, saya rendam. Setelah itu ini disisihkan dulu dan akan saya cuci bersih. Kemudian saya punya kulit melinjo, ini ada 300 gram, sudah saya cuci bersih. Dan saya punya 1 papan pete yang sudah saya kupas. Didihkan air, setelah mendidih dimasukkan kulit melinjonya. Ini akan kita rebus sampai empuk dan matang, dan untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Kemudian setelah matang saya matikan api kompornya, diangkat. Siapkan wajan, setelah minyaknya panas, digoreng dulu teri yang sudah dicuci tadi. Setelah matang, kemudian saya angkat. Kulit melinjonya saya belah menjadi 2 agar tidak terlalu kebesaran. Untuk bumbunya saya menggunakan 3 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 10 buah cabai rawit, ini opsional, sesuaikan dengan tingkat kepedasan kita masing-masing, dan 10 buah cabai merah. Kemudian ini saya haluskan kira-kira seperti ini. Setelah dihaluskan, siapkan wajan, tumis bumbu yang dihaluskan. Ini minyaknya tadi saya kurangi setelah menggoreng ikan terinya. Dimasak sampai bumbunya matang. Kemudian masukkan kulit melinjonya dan petenya. Saya campur, diaduk. Beri sedikit air agar tidak kering.
Dan untuk melarutkan nanti bumbunya, beri garam, gula, dan kaldu bubuk. Kemudian dimasukkan terinya, dicampur. Jangan lupa tes rasa, sesuaikan dengan selera kita. Ini sudah matang, kemudian saya matikan api kompornya, diangkat. Ini dia tumis kulit melinjo, teri, dan pete kita sudah matang. Silahkan dicoba ya. Untuk resep yang keempat, saya punya 1/4 kilo kikil dan setengah buah tahu putih. Untuk bumbunya saya gunakan 1 ruas kunyit dan 5 buah cabai rawit. Ini opsional setelah saya haluskan seperti ini. Kemudian untuk bumbu yang irisnya saya gunakan 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau, 4 buah cabai merah. Semuanya saya potong serong. Siapkan wajan, setelah minyaknya panas digoreng dulu tahunya. Digoreng sampai matang dan berkulit. Setelah matang, kemudian diangkat. Ditumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Masukkan bumbu yang dihaluskan. Dimasak sampai benar-benar matang. Masukkan serai dan daun salamnya. Kemudian masukkan cabenya. Dimasak sampai cabenya agak layu. Setelah itu masukkan kikilnya. Ini kikilnya sudah empuk. Masukkan 1 sendok makan saus tiram dan 2 sendok makan kecap manis. Dicampur agar meresap ke dalam kikilnya. Tambahkan sedikit air. Masukkan tahunya. Masukkan setengah sendok teh lada bubuk, kaldu bubuk, garam, dan gula. Kemudian saya campur lagi. Jangan lupa tes rasa, sesuaikan dengan selera kita. Kemudian setelah matang diangkat. Ini dia tumis kikil cabai hijau kita sudah matang. Terima kasih.